Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai citra birokrasi di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Anida Hanafa Rosmika dengan NIM F1B021080, mahasiswi jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya, apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari kata bahasa Prancis yaitu bureau, artinya kantor, dan bahasa Yunani kreidin, artinya mengatur. Nah, maka dalam hal ini, birokrasi merupakan suatu sistem otoritas yang ditetapkan oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Menurut Lepowski, birokrasi merupakan sentral dari penyelenggaraan administrasi negara yang sedang mengemban fungsi dari peran kunci dalam masyarakat modern. Nah, pelaksanaan birokrasi sendiri memiliki aturan yang sifatnya tetap dan memiliki rantai komando hierarki kewenangannya mengalir dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya ada teori birokrasi menurut Max Weber. Ada beberapa ciri-ciri yang dikemukakan oleh Max Weber melalui teori birokrasi. Nah, yang pertama yaitu ada division of labor atau pembagian kerja. Yang kedua yaitu ada managerial hierarchy atau manajerial yang berbentuk pada hierarki. Yang ketiga yaitu ada formal selection atau seleksi formal. Yang keempat yaitu ada career orientation atau berorientasi pada karir. Yang kelima yaitu ada formal rule atau aturan formal. Yang keenam yaitu impersonality atau impersonalitas. Pemirsa, sinkronisasi kebijakan beberapa kali masih menjadi pertanyaan. Ada yang dinilai tidak tepat hingga makin menyusahkan kehidupan rakyat. Banyak pula program yang bagus saat dicanangkan, namun terhambat buruknya pelaksanaan. Kerjasama antar lembaga negara juga masih terkendala sinkronisasi data yang kerap tidak jelas validitasnya. Reformasi birokrasi juga masih menjadi tugas besar pemerintahan Jokowi hingga menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Potret buram birokrasi masih saja kita temui. Tahun ini, reformasi birokrasi menjadi tantangan besar pemerintahan Jokowi. Saat Presiden tengah gencar mendorong transisi menuju energi hijau dan emisi nol, misalnya PLN justru kena sentil karena dinilai menghambat pembangunan PLTU. Tetapi yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari 5 tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapean di ngurus izin belum bekerja di lapangan. Nah, selanjutnya ada survei citra birokrasi di Indonesia. Dalam survei ini berhasil mengumpulkan responden sebanyak 109 orang. Nah, terkait dalam survei ini, untuk dapat bisa berpartisipasi melalui survei ini bisa dilalui berdasarkan pengalaman atau pengetahuan dari responden tersebut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil survei yang didapat dalam survei ini yang pertama yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini yang paling dominan yaitu perempuan sebanyak 89 responden dan laki-laki sebanyak 20 responden. Yang kedua yaitu usia. Nah, survei ini berhasil mengumpulkan 109 responden dari umur 15 tahun hingga 55 tahun. Yang paling dominan dalam survei ini berusia 20 tahun. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Nah, survei ini berhasil mengumpulkan 109 responden dengan dominan pada tingkat pendidikan yaitu S1 sebanyak 63 responden. Yang keempat yaitu pekerjaan. Terkait dalam survei ini sebanyak 70 responden berstatus pada pelajar atau mahasiswa. Yang kelima yaitu tempat tinggal saat ini. Nah, sebanyak 67 responden berasal pada masuk kategori perkotaan, sedangkan 42 responden masuk dalam kategori pedesaan.
Nah, masih pada yang kelima yaitu provinsi tempat tinggal. Nah, dalam survei ini berhasil mengumpulkan responden berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 80 responden, kemudian responden berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi, dan Banten. Nah, masih yang kelima yaitu kabupaten atau kota tempat tinggal. Nah, dalam survei ini berhasil mengumpulkan 109 responden yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang dominan kabupaten yang ditinggali yaitu Banyumas sebanyak 66 responden. Nah, selanjutnya poin 6 yaitu birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya yakni sesuai dengan keahliannya. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sesuai dengan hasil survei tersebut sebanyak 43,1% atau 47 responden memilih setuju pada poin ini. Nah, jika kita lihat pada teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber pada poin division of labor menunjukkan bahwa jalannya birokrasi Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya yaitu poin 7. Organisasi pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan atau jenjang yang lengkap. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sesuai dengan hasil survei tersebut, sebanyak 63,3% atau 69 responden memilih setuju pada poin ini. Nah, jika kita lihat kembali pada teori birokrasi menurut Max Weber, pada poin managerial hierarchy menunjukkan bahwa jalannya birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur struktur dan tingkatan atau jenjang yang lengkap. Selanjutnya yaitu poin 8. Pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sesuai dengan survei tersebut, sebanyak 46,8% atau 51 responden memilih setuju pada poin ini. Nah, jika kita lihat kembali pada teori birokrasi menurut Max Weber, pada poin formal selection menunjukkan bahwa jalannya birokrasi di Indonesia ini sudah sangat ideal dalam mengatur adanya pengisian lowongan kerja berdasar pada aturan resmi yang ada. Selanjutnya yaitu poin 9. Pemilihan pejabat dalam organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sesuai dengan hasil survei tersebut, sebanyak 53,2% atau 58 responden memilih setuju pada poin ini. Nah, jika kita lihat kembali pada teori birokrasi menurut Max Weber, pada poin formal rule, menunjukkan bahwa jalannya birokrasi di Indonesia ini sudah sangat ideal dalam pemilihan pejabat pemerintahan berdasar pada aturan resmi yang jelas. Selanjutnya yaitu poin ke-10. Jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur. Jika ada pegawai yang lebih berprestasi, maka akan mendapatkan penghargaan. Nah, melalui hasil survei tersebut, sebanyak 56% atau 61 responden memilih setuju pada poin ini. Nah, jika kita lihat lagi pada teori birokrasi menurut Max Weber, pada poin career orientation menunjukkan bahwa jalannya birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal. Dalam hal ini, pada jenjang karir yang mana apabila ada pegawai yang berprestasi maka akan mendapatkan penghargaan seperti naik jabatan, promosi jabatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-11. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 68,8% atau 75 responden memilih setuju pada poin ini. Dan jika kita lihat lagi pada teori birokrasi menurut Max Weber pada poin formal rule, menunjukkan bahwa jalannya birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
ditetapkan secara tertulis, resmi, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu poin ke-12. Pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak pernah memandang orang per orang atau semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 46,8% atau 51 responden memilih tidak setuju pada poin ini. Dan jika kita lihat lagi dari teori birokrasi menurut Max Weber, pada poin impersonality menunjukkan bahwa jalannya birokrasi di Indonesia belum ideal atau tidak terlaksana secara baik karena masih banyak masyarakat yang memiliki keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu poin ke-13. Birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sesuai dengan hasil survei tersebut sebanyak 49,5% atau 54 responden memilih setuju pada poin ini. Nah, dikarenakan masyarakat menganggap belum mempercayai pada pemerintah di Indonesia. Hal ini dengan banyaknya kasus yang kerap kali terjadi terkait pada praktik KKN pada birokrasi pemerintah yang sering terjadi. Selanjutnya yaitu poin ke-14. Pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional. Berdasarkan hasil survei yang didapat, sesuai dengan hasil survei tersebut, sebanyak 50,5% atau 55 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat juga menganggap bahwa kinerja pegawai birokrasi pemerintah di Indonesia kebanyakan belum profesional dan memiliki keahlian khusus dalam bekerja. Selanjutnya yaitu poin ke-15. Pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. Nah, berdasarkan hasil survei tersebut, sesuai dengan hasil survei yang didapat sebanyak 56% atau 61 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat juga menganggap bahwa kinerja pegawai birokrasi pemerintah di Indonesia kebanyakan juga belum profesional dan memiliki keahlian yang khusus sesuai dengan pekerjaannya, serta tidak kompeten dalam menjalankan tugas karena masih banyaknya keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu poin ke-16. Birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap atau tidak cepat respon. Nah, berdasarkan pada hasil survei yang didapat, sebanyak 53,2% atau 58 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat juga menganggap bahwa kinerja birokrasi pemerintah belum maksimal karena dalam menangani permasalahan yang ada itu masih kurang sigap atau tidak cepat respon, sehingga masyarakat menilai kinerja pemerintah masih buruk dalam kinerjanya. Selanjutnya yaitu poin ke-17. Pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 48,6% atau 53 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat juga menganggap bahwa pejabat dan pegawai birokrasi pemerintahan masih banyak yang bermewah-mewahan dalam menjalani kehidupannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ada yang mengungkapkan gaji yang diterima oleh pegawai birokrasi pemerintah di Indonesia tergolong kecil. Nah, maka dalam hal ini tentunya masyarakat memiliki kecurigaan pada hal tersebut, apakah kemewahan tersebut hasil dari adanya praktik KKN di dalamnya atau tidak. Selanjutnya yaitu poin ke-18. Pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan. Nah, sesuai dengan hasil yang didapat, sebanyak 36,7% atau 40 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat juga menganggap bahwa kinerja pegawai birokrasi pemerintah di Indonesia kebanyakan masih bermalas-malasan dalam melakukan tanggung jawabnya. Hal ini juga timbul karena masih banyak keluhan yang dilontarkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu poin ke-19.
Pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan. Berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 48,6% atau 53 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat juga menganggap bahwa kinerja pegawai birokrasi pemerintah di Indonesia akan rajin dan dilaksanakan dengan baik apabila pegawai tersebut mendapatkan suatu imbalan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu poin ke-20, pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagap teknologi. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 39,4% atau 43 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat juga menganggap bahwa kinerja pegawai birokrasi pemerintah di Indonesia kebanyakan belum profesional dan memiliki keahlian yang khusus dalam bekerja, serta kurang beradaptasi dengan teknologi yang ada pada saat ini. Selanjutnya yaitu poin ke-21, urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintah. Nah, dalam hal ini berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 56% atau 61 responden memilih setuju pada poin ini, dikarenakan masyarakat juga menganggap jika berurusan dengan birokrasi pemerintah akan dipersulit dalam pelaksanaannya oleh pegawai pemerintah tersebut. Nah, seharusnya urusan yang bersangkutan mudah untuk dilaksanakan, namun dipersulit oleh pegawai tersebut. Selanjutnya yaitu poin ke-22. Ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan suatu birokrasi, yaitu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 45% atau 49 responden memilih setuju pada poin ini. Dalam kata lain, bahwa ungkapan tersebut memang sudah tidak asing bagi masyarakat karena urusan yang dilakukan masih tidak sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu poin ke-23. Lebih banyak pengalaman negatif yang didapatkan dari birokrasi pemerintah. Berdasarkan hasil survei yang didapatkan, sebanyak 38,5% atau 42 responden memilih setuju pada poin ini. Dikarenakan masyarakat lebih memiliki banyak pengalaman negatif yang didapatkan apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-24. Saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 55% atau 60 responden memilih setuju pada poin ini, dikarenakan akibat lebih banyaknya pengalaman yang negatif pada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi pemerintah, maka masyarakat berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-25. Jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 50,5% atau 55 responden memilih setuju pada poin ini. Masyarakat masih menganggap apabila berhadapan pada birokrasi pemerintah pasti akan berbelit-belit atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-26. Kepuasan saya terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Nah, berdasarkan hasil survei yang didapat, sebanyak 36,7% atau 40 responden memilih tidak puas dalam poin ini. Mengingat bahwa beberapa poin survei di atas selalu mendapatkan kesan yang negatif di mata masyarakat. Dengan banyaknya pelayanan yang diberikan dilakukan tidak secara maksimal hingga praktik KKN yang masih kerap terjadi di Indonesia. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa poin ke-6 hingga poin ke-12 berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa beberapa poin tersebut berdasar pada teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Namun pada poin selanjutnya, yaitu pada poin ke-13 hingga poin ke-26, masih ditemukannya respon dari masyarakat yang masih menganggap bahwa birokrasi pemerintah di Indonesia
kurang berjalan secara maksimal. Hal ini masih banyaknya kendala yang diterima oleh masyarakat pada birokrasi pemerintah itu sendiri. Seperti halnya pelayanan yang kurang maksimal, pegawai birokrasi yang kurang profesional, hingga pengalaman yang didapat oleh masyarakat lebih cenderung kepada pengalaman yang negatif. Nah, dalam hal ini tentunya perlu adanya peningkatan kualitas dan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari birokrasi pemerintah di Indonesia sendiri agar tidak dipandang buruk setiap saat oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.